Yang saya harusnya tadi nomor 1, saya jadi nomor terakhir. Sejumlah calon penumpang kapal Roro memarahi petugas bagian verifikasi tiket penyeberangan di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, Minggu sore. Mereka yang protes umumnya calon penumpang pejalan kaki dan yang mengendarai motor. Jalan kaki kayak gini caranya. Aduh. Bawa anak kecil nih gua. Salah satunya adalah Kartika Ayu, pemudik tujuan Jakarta. Ia tidak mengetahui jika adanya aturan verifikasi tiket yang dibeli secara daring sebelum naik kapal Roro. Ia mengaku telah antre di pelabuhan sejak siang hingga sore dan belum ada kejelasan jadwal keberangkatannya. Minimnya sosialisasi dari petugas verifikasi tiket membuat nomor antrian naik kapal Roro berubah ke belakang. Harusnya kan tadi dia harusnya jelasin bahwa ada verifikasi. Tapi kan enggak, kita sudah suruh kotak-ketik HP, sudah ada, tapi dia cuma ngomong nanti tunjuk barcode ke petugas. Nggak ada suruh catat-catat verifikasi seperti itu. Nah sekarang yang bisa naik kapal yang sudah verifikasi catat di situ. Yang mana kita tahu orang kita nggak disuruh. Ujungnya yang harusnya saya pertama jadi saya buru-buru tahu. Dan petugas pun nggak ada yang kesana, cuma pakai toa, mana kedengeran sampai parkiran motor kita rame-rame di sana. Kan gitu. Saya dari 12:30 di sini. Pelabuhan Panjang Bandar Lampung dioperasikan selama arus balik untuk membantu mengurai kepadatan di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Pemerintah menyamakan tarif penyeberangan pemudik seperti melalui Pelabuhan Bakahuni. Lama perjalanan dari Pelabuhan Panjang Bandar Lampung ke Merak 7 jam. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pemudik dievakuasi polisi dengan cara dibopong untuk dibawa ke mobil ambulans karena pingsan di rest area Jalan Tol Trans Sumatera kilometer 215 Tulang Bawang Sabtu siang. Penumpang bus ini terpaksa tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke ibu kota karena harus dirawat di rumah sakit. Korban bernama Arya Anggara, berusia 20 tahun, warga Komering Ulu, Sumatera Selatan. Korban pingsan karena sakit asmanya kambuh, diduga kelelahan selama di perjalanan. Polisi di kilometer 215 bersama Puskes telah menyelamatkan adik saya yang menderita sesak napas akut perjalanan dari Komering menuju Jakarta. Situasi arus balik dari Sumatera ke Pulau Jawa meningkat. Jumlah kendaraan yang melalui jalan tol Trans Sumatera hingga lebih 500 unit per 1 jam. Dan dilaporkan untuk peningkatan arus balik saat ini rata-rata per 1 jam kami sudah lihat sekitar 300 ataupun sampai 500 kendaraan per jam. Dan diperkirakan akan titik puncaknya arus balik pada nanti malam ya sampai besok. Polisi mengimbau bagi pemudik beristirahat di rest area untuk menghindari kelelahan dan ngantuk agar tidak terjadi kecelakaan. Untuk mengantisipasi penumpukan pemudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, polisi juga mengimbau pemudik tujuan Pulau Jawa untuk melalui tempat penyeberangan alternatif di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ribuan kendaraan pemudik tujuan Pelabuhan Merak membludak di Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni, Lampung Selatan sejak Sabtu malam. Antrean terjadi di dermaga dan di pintu masuk pelabuhan yang mengular hingga ke jalan lintas Sumatera. Pada malam hari, pemudik arus balik didominasi oleh pemudik yang mengendarai mobil dan motor. Antrean panjang terjadi karena ramainya jumlah pemudik yang tidak imbang dengan jumlah kapal Roro dan waktu pelayaran hingga sandar. Masalah lain penyebab antrean karena adanya gangguan koneksi internet pada mesin verifikasi tiket di loket Pelabuhan Bakahuni. Kita ada kendala apa nih, Bang? Tiket. Terus? Nggak keluar. Nggak keluar apanya nih? Tiketnya. Oh, tiketnya nggak keluar. Padahal kita udah transaksi apa belum nih? Udah. Udah transaksi? Udah bayar malahan. Bahkan udah bayar. Kita transaksi tadi di jam berapa? Tadi dari jam 5 udah, tapi gagal sinyal. Sekarang berhasil tapi nggak ada tiket bookingnya. Nggak muncul ya? Iya. Nggak muncul.
Arus balik selama hari Minggu di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan ramai lancar. Antrian tidak terjadi hingga luar pelabuhan. Kepadatan pemudik dari berbagai kota di Pulau Sumatera diperkirakan terjadi pada malam hari sebab mereka saat siang masih dalam perjalanan darat. Data SDP Bakahuni, Lampung Selatan, jumlah pemudik yang menyeberang ke Pulau Sumatera pada lebaran ini lebih dari 600.000 orang dan 111.000 unit kendaraan. Hingga hari Minggu kemarin baru sekitar 160.000 orang dan hampir 39.000 unit kendaraan telah kembali ke Pulau Jawa. Petugas mengoperasikan 44 unit kapal Roro berukuran besar. ASDP Bakahuni memperkirakan kepadatan arus balik masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Ribuan pemudik arus balik tujuan Pulau Jawa beralih melalui Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Hal tersebut untuk menghindari antrian panjang saat melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Sabtu siang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menemui dan melepas keberangkatan ribuan pemudik arus balik yang menggunakan kendaraan mobil dan motor. Tingginya peminat, pemerintah akan mengoperasikan Pelabuhan Panjang untuk arus mudik rutin setiap tahunnya. Dari format tiap tahun akan kita laksanakan sampai hari ini ya, seluruh 37% yang bergerak menggunakan kapal di tangan ini. Menteri Perhubungan menganjurkan pemudik menunda perjalanan pada puncak arus balik. Pemerintah menetapkan perpanjangan cuti lebaran hingga H+10 hari Rabu besok lusa. Arsani Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.